Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arsip. Hai Sobat Arsip, selamat datang di podcast Arsip kita, yang dimana podcast ini bertujuan untuk menambah informasi dan wawasan kita semuanya, khususnya di bidang kearsipan. Dan pada kesempatan kali ini, saya Elisa dan tim sudah berada di salah satu sekolah yang dimana sudah lama berdiri dan melahirkan banyak sekali orang-orang sukses. Pada kesempatan kali ini, podcast ini akan membahas tentang wawancara sejarah lisan dari sekolah menengah kejurusan swasta Bina Karya 2 Montok Kabupaten Bangka Barat. Baiklah Sobat Arsip, pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang 3 narasumber pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita akan bincang-bincang bersama narasumber pertama. Beliau adalah Ketua Yayasan di Sekolah Menengah Kejurusan Swasta Bina Karya 2 Montok Kabupaten Bangka Barat, yaitu Bapak Endang Wahidin. Ya Bapak ya? Iya. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah ya. Sehat. Biar Sobat Arsip lebih dekat, lebih akrab bersama Bapak, silakan untuk memperkenalkan diri Bapak dulu. Nama saya Endang Wahidin. Lahir pada tahun 1957. Kemudian mengajar di SMK Bina Karya 1 atau tepatnya di STM Karya, jurusan listrik. Kemudian setelah tahun 98 saya diangkat menjadi kepala sekolah hingga 2022. Kemudian di yayasan saya sebagai wakil ketua yayasan. Kemudian setelah ketua yayasan meninggal, Bapak Haji Sobri Murad, yaitu menggantikannya saya sampai saat ini. Terus mungkin banyak Sobat Arsip yang tidak tahu kapan sih berdirinya Yayasan Bina Karya ini, dan sebenarnya siapa awal mula pendiri yayasan ini Pak? Awal pendiri yayasan yaitu Bapak Asari PB. Itu dengan rekan-rekannya yang ada di SMED. Iya. Nah, berdiri yayasan ini yaitu untuk menaungi sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Bina Karya, seperti TK Karya, kemudian SMP Karya, SMA Karya, dan STM Karya, serta pada tahun 87, yaitu berdirilah SEMEA Karya. Itu waktu itu belum menjadi SMK Bina Karya 2 gitu kan, masih SEMEA. Mungkin itu saja. Terus berubahnya dari SEMEA ke SMK ini tahun berapa Pak? Tepatnya saya lupa gitu kan. Kemudian waktu itu masih dari STM pindah ke bukan SMK tapi SMKTA. Oh iya. Ya, Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas. Waktu itu kemudian berubah lagi ke STM, berubah lagi ke SEMEA, kemudian berubah lagi ke SMK tadi. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Jadi ada berapa generasi yang sudah menjabat sebagai ketua dari yayasan ini? Sudah berapa orang gitu? Dulu yaitu Pak Asari PB, kemudian Pak Firman, Ibu Asari istrinya, terus Pak Sobri, Haji Sobri Murad, kemudian saya. Ya, berarti ada 5 ya. Yang 5 ya. Sobat Arsip, ini adalah narasumber yang kedua. Beliau sekarang menjabat sebagai kepala sekolah dari SMKS Bina Karya 2 Mentok ini, yaitu Ibu Rosmiati SPD EK. Iya Bu ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Saya sangat bahagia, saya sangat bangga sekali karena bisa duduk di sini bersama Ibu untuk menggali cerita ilmu, karena saya adalah salah satu alumni dari sekolah ini pada tahun 2006, yaitu jurusan saya waktu itu administrasi perkantoran Ibu ya. Jadi saya di sini mau nostalgia kembali bersama Ibu guru saya dulu, sekarang menjabat sebagai kepala sekolah, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Sobat Arsip Ibu ya. Kita langsung aja nih. Tapi sebelumnya silakan Ibu untuk biar Sobat Arsip akrab untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang sahabat Arsip.
Saya Ibu Rosmiati, saya lahir di Sukabumi 56 tahun yang lalu. Mengajar di SMKS Bina Karya 2 Muntok dari tahun 1994. Kurang lebih saya di sini sudah 32 tahun. Dan saya dipercayakan menjadi kepala sekolah kurang lebih sudah 2 tahun. Tadi sebelumnya kami sudah sedikit bercerita sama Pak Endang, Bu, ya, mengenai cerita dari yayasan ini. Dan sekarang untuk Ibu bisa sedikit menceritakan bagaimana sih sejarah dari sekolah menengah kejurusan swasta Bina Karya 2 ini. Iya. SMKS Bina Karya 2 Muntok dahulu lebih dikenal dengan nama SMEA. Berdiri pada tahun 1987. Lulusan pertamanya di tahun 1990. Pada saat itu kepala sekolahnya Bapak Muhammad Hatta sampai dengan periode tahun 1989. Kemudian digantikan kepala sekolahnya sama Bapak Firman M. Said dari tahun 1989 sampai 1999. Kemudian lanjut kepala sekolahnya Bapak Arianto dari tahun 1999 sampai 2009, di mana waktu itu Ibu Elisa masih sekolah di sini ya sebagai alumni. Kemudian digantikan lagi sama Bapak Ademi dari 2009 sampai 2015. Lanjut dipercayakan lagi sama yayasan Bapak Partoni Budiman dari tahun 2015 sampai 2018. Kemudian digantikan lagi sama Bapak Rasdan dari tahun 2018 sampai 2019. Dari 2019 itu Ibu Nurlisa, maaf, dari 2020 Ibu Nurlisa sampai 2024. Dan dari 2024 sampai saat ini itu adalah saya. Iya, Bu. Iya. Kemudian sesuai dengan kurikulum yang ada, khusus untuk penjurusan yang ada di SMEA atau SMKS Bina Karya 2 Muntok ini mengalami beberapa pergantian, khususnya untuk jurusan yang berhubungan dengan kearsipan. Iya. Yang pertama kali ada tata usaha, ada kesekretariatan, diganti jurusannya, diganti lagi sekarang jadi MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Mungkin itu tentang sejarah, khususnya jurusan perkantoran yang ada materi atau mata pelajaran kearsipan. Berarti di sini ada 3 jurusan ya, Bu, ya? Iya, ada Sekolah 3 ini. jurusan. Dan untuk dokumen-dokumen arsip di sini yang mempunyai nilai sejarah itu apa aja gitu, Bu? Dari tahun berapa gitu? Dokumen arsip dari mulai berdiri ini masih ada dengan berbagai pergantian staf administrasi atau tata usahanya. Nanti mungkin Ibu bisa melihat juga kami lengkap dari mulai pengarsipan ijazah yang belum diambil. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Masih disimpan dengan Masih berarti? disimpan. Nanti ada kotaknya. Ada yang tadi di ruangan saya. Ada peti besinya. Tetap tersimpan rapi. Sampai dengan tahun terakhir 2025 kemarin. Masih ada juga yang belum mengambil ijazah. Oh, masih banyak berarti, Bu, ya, dari tahun 90-an Iya, sampai dari sekarang. tahun 90-an. Tapi dari tahun 90-an sampai sekarang ada nggak yang ngambil gitu? Yang ngambil banyak. Dari tahun 90 sampai 2025 kemarin, ijazah yang belum diambil sama alumni karena mereka sudah lulusan, kurang lebih ada 68 ijazah. Kalau lulusannya dari tahun lulusan tahun 1990 sampai saat ini sudah mendekati 4.000. 4.000 siswa. Yang lulus dari sini ya, Bu, Yang sudah lulus dari SMK Bina Karya 2. Dari tahun 90 sampai dengan saat ini kurang lebih ya? Kurang lebih 4.000. Iya.
Terus dari tahun 1990 sampai sekarang, prestasi apa aja yang diraih oleh SMK ini? Kalau prestasi, alhamdulillah sudah banyak. Dari bidang olahraga itu karate sampai ke nasional. Dari bidang seni juga sama, seni teater untuk tingkat nasional. Dari tingkat provinsi sudah dilombakan juga di nasional di Medan. Kemudian band kami pada saat itu pernah juga di Surabaya. Di tahun berapa, Bu? Ada nanti di ini di kejuaraannya bisa dilihat nanti. Kemudian seni tari juga Ya. ada pernah di Semarang. Jadi bukan hanya di lingkup kabupaten aja, Bu ya? Di tingkat nasional. Jadi mewakili provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Iya. Baiklah Sobat Arsip, ini adalah narasumber kita yang ketiga. Beliau adalah guru di sekolah SMK Bina Karya 2 ini, yaitu Ibu Asri, Ibu ya. Ya, betul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Biar Sobat Arsip lebih akrab dengan Ibu, silakan untuk sedikit Ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri. Kebetulan saya di sini sebagai salah satu tenaga pendidik di SMK Bina Karya 2 Muntok. Ya, Ibu di sini mengajar di jurusan apa, Ibu? Saya kebetulan di sini mengajarnya di bidang kompetensi keahlian kejuruan MPLB, Iya. manajemen perkantoran. Kalau zaman dulu administrasi perkantoran, Bu. Ya, administrasi awalnya itu ya, kalau awalnya itu jurusannya itu tata usaha. Oh, tata usaha. Seiring dengan berjalannya waktu berganti Iya. sekretaris. Nah, kemudian berganti menjadi MPLB saat sekarang ini. Itu Ibu mengajar di sini dengan jurusan itu apa berubah-berubah gitu? Itu aja dari awal. Ada sih sedikit perubahan. Nah, kalau dulu itu kan semua jurusan. Iya. Di kita ini kan ada 3 jurusan. Iya. Nah, kalau di awal di tahun-tahun berapa itu ya, itu semua jurusan ada mempelajari. Tapi kalau saat sekarang ini itu lebih spesifik untuk jurusan perkantoran saja. Iya. Ini untuk jurusan perkantoran hanya satu kelas aja, Ibu ya? Iya. Dari kelas 1 udah ke Ada. jurusan itu? Ada ya, langsung penjurusan. Iya, kalau zaman kami dulu kan kelas 1-nya belum masih ada kejurusannya. belum ada, iya. Iya. Jadi untuk sekarang dari kelas 1 sampai kelas 3, dari kelas 1 awal Iya, aja iya, udah langsung ya. Jadi Langsung. dari kelas 1 Ibu mengajar sampai kelas 3, Bu ya. Iya, betul. Jadi untuk hanya jurusan itu aja? Iya. Untuk sekarang? Untuk sekarang, ya. Jadi sistemnya untuk murid sekarang di kelas jurusan Ibu itu ada berapa? Jumlah siswanya? Iya, jumlah siswanya. Kalau untuk saat sekarang, untuk kelas 10-nya itu ada 13 siswa. 13 siswa. Untuk kelas 11-nya ada 8 siswa. Untuk kelas 12-nya ada 13 siswa. Ibu kan mengajar dari tahun? Saya kebetulan di sini dari tahun 1991. Iya, 91 ya. Iya, 91 itu perubahan mengajarnya menurut Ibu gimana? Untuk siswa-siswanya? Kalau untuk karakter siswa kita di sini alhamdulillah terkategori sangat baik. Sangat baik itu menurut pendapat pribadi saya ya. Kemudian kalau sistem mengajarnya otomatis ada perubahan-perubahan ya mengikuti perkembangan teknologi apalagi di saat sekarang ini. Iya. Nah, untuk murid-murid di sini kan dari tahun pertama Ibu mengajar sampai sekarang sudah banyak banget ya prestasi, Bu ya. Alhamdulillah ya, dari sejak sekolah ini berdiri kebetulan ya Ibu di sini saya adalah salah satu siswi pertama sekolah ini. Oh, jadi Ibu kebetulan saya menimba ilmunya di sini, mengajarnya di sini. Kemudian saya mengajarnya di sini. Iya. Itu prestasinya ya semenjak kita sekolah di sini itu alhamdulillah ya. Mulai ya dari formal maupun non formal, seperti misalnya ada perlombaan seperti MTQ ya, kita ikut ya dalam tingkat kecamatan. Alhamdulillah saya juga mohon maaf di sini salah satu pesertanya dan juaranya kita pertama. Iya, Nah, alhamdulillah. kemudian di situ juga itu pada masa-masa tahun 80-an itu ada yang namanya itu kita lomba P4 ya. Iya. Nah, sekolah kita juga sempat dibawa sampai ke Sumatera Di Selatan. tahun berapa, Bu?
di tahun berapa ya sebentar ya saya. Masih 87 88. oh iya. Berarti pada waktu itu kita tingkat 2. Nah, tingkat 2. Nah, itu sampai Palembang alhamdulillah. Kemudian seiring waktu juga ada lomba-lomba LKS ya, Iya. baik untuk jurusan perkantoran, keuangan ya, kemudian bisnis retail, kita selalu ikut dalam hal tersebut ya. Bahkan kita pernah sampai ke jenjang internasional untuk jurusan keuangannya. Mungkin Oh iya, itu berapa Bu? lupa kalau tahunnya itu Iya. saya lupa ya. Ha-ha. Nah, Tapi Ibu sampai- sebagai guru ya itu. Iya, tapi Ah. pendampingnya itu waktu itu yang matematika Pak Rasdan, kemudian yang untuk keuangan juga beliau itu sampai ke tingkat internasional. Alhamdulillah walaupun hanya juara berapa ya? Juara 3 ya. Iya. Nah, jadi untuk prestasinya ya di sini untuk prestasinya bisa untuk melengkapi dokumen-dokumen bisa nanti dicek itu ya. Iya. Prestasi baik yang di tingkat kecamatan, kabupaten. Nah, itu. Nanti kami lihat juga piala-pialanya Iya, banyak bisa tadi, ya. alhamdulillah. Ya. Baiklah Sobat Arsip, selesai sudah podcast pada kesempatan kali ini. Jadi buat teman-teman, buat Sobat Arsip, jangan sampai ketinggalan untuk video-video terbaru dari LKD. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video dari kami. Kami ucapkan terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arsip.